Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidupku. Selamat menyimak. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian Al-Qur'an. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'an yang berarti bacaan. Nah, Al-Quran sendiri artinya adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran artinya adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan yang membacanya adalah termasuk ibadah. Selanjutnya yaitu adalah pengertian hadis. Hadis menurut bahasa berasal dari kata hadasa yang berarti baru. Nah, adapun secara istilah, hadis sendiri itu artinya adalah segala perbuatan, perkataan maupun penetapan atau takrir dari Rasulullah SAW. Next, selanjutnya setelah pengertian Al-Quran dan hadis, yang ketiga yaitu keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya. Keistimewaan yang pertama yaitu adalah Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan yang diajarkan oleh kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam Allah yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia sepanjang masa. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber pengetahuan. Dan yang keempat, Al-Quran itu memuat gaya bahasa yang istimewa, mudah, dan tidak sukar untuk dipahami. Next, materi selanjutnya yaitu adalah hadis sebagai warisan Rasulullah SAW. Hadis sendiri memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Hadis dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, dan yang ketiga hadis takriri. Yang pertama hadis qauli. Hadis qauli itu memuat segala perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis fi'li. Hadis fi'li memuat segala perbuatan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah hadis takriri. Yang dimaksud dengan hadis takriri adalah keadaan di mana Nabi Muhammad itu mendiamkan, tidak menyanggah, tidak berkomentar, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Kemudian yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Masuk ke fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi atau informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai pengoreksi atau pengontrol terhadap ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu dari kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Yang keempat, sebagai petunjuk hidup umat manusia kepada jalan yang benar. Kemudian, materi yang terakhir yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah untuk mengukuhkan hukum-hukum yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang keempat adalah untuk membatasi keumuman Al-Quran. Nah, cukup seperti itu dulu ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.